Ibarakati Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kull هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم أنت جواد الحليم نعم المعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-aliyyil azim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kanat an-nafsu bil 'adah tastalidhu al-batil wa tamilu ilaihi wa ilal maqabih fa kaifa la tastalidhu al-haqqa law raddat ilaihi muddatan wal tazamat al-muwadhabata alaihi. Fa idza kanat an-nafsu bil 'adah, ketika nafsu secara kebiasaan merasakan kelezatan berbuat kebatilan, watamilu ilaih, dan selalu condong terhadap kebatilan, wa ilal maqabih, dan selalu condong terhadap kejahatan dan kejahatan. Nafsumu itu secara kebiasaan selalu merasakan lezat, enak ketika melakukan kebatilan, melakukan kejahatan-kejahatan. Mulanya karena terbiasa. Maka nafsu jika tidak pernah dilatih untuk baik, ya sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi baik. Maka semuanya itu berawal dari kebiasaan. Mencabut sesuatu yang biasa itu sangat sulit. Biasanya ngantuk, kok orang ngantuk iku ya sulit. Biasanya ngobrol, kok orang ngobrol sulit. Sangkeme kon meneng angel.
Ya Pak Min. Angel. Jadi cangkem biasa ngomong kongkon meneng angel. Bermemel wae. Biasa mangan kongkon mingkem angel. Itu adalah perlawanan itu. Nafsu kita itu selalu merasakan rasa enak, rasa lezat ketika berbuat kemaksiatan, berbuat kebatilan. Main gaple, alhamdulillah, mulai jam 8 sampai jam tengah 4. Orang pernah rasa kakek ngantuk, lezat, enak. Itu nafsu. Neng rasani wong kaya enak banget. Iki nafsu. Untuk berbuat kejelekan-kejelekan itu sangat mudah bagi nafsu. Sehingga nafsu itu ketika disuruh untuk baik itu berat. Berat. Tapi kalau kita tidak pernah membiasakan baik, ya sampai kapanpun nafsu kita itu tidak akan bisa baik. Keinginannya nafsu selalu diikuti terus sampai semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu itu semakin merasakan kelezatan ketika berbuat kebatilan. Nengongkon ibadah malesek pol wong mangkat. Ya wis berarti yo wong wis kadung seneng iku angel, ene udan ora ene udan iku Pak Min mangkat. Fa kaifa la tastalidhu al-haqqa law ruddat ilaihi muddatan wal tazamat al-muwadhabah alaihi. Bagaimana kamu atau bagaimana nafsu tidak merasakan kelezatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya nafsu itu dikembalikan kepada Allah, jangan terbiasakan nafsu kita itu selalu mengikuti keinginan-keinginan setan. Lama-kelamaan kamu semakin jauh. Sehingga kalau sudah jauh, sulit untuk balik kepada tempat yang semula. Paham? Maka bagaimana yang namanya nafsu itu tidak bisa merasakan kelezatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya nafsu itu dikembalikan kepada Allah. Sama sebenarnya nafsu itu kalau kembali kepada Allah sudah terbiasa ya merasakan kelezatan. Dan itu butuh waktunya lama Pak. Untuk dandani nafsu itu butuh waktunya lama. Mboten setahun, 2 tahun, 3 tahun, seumur hidupnya sampean. Maka sing wis kadang mangkat, kadang ora masih mendingan anu lah. Iku ora nyindung kowe sul. Dandani awak iki harus penuh dengan perjuangan dan kesungguhan. Sebab kalau nggak ada kesungguhan nggak jadi. Wal tazamat, kemudian nafsu itu selalu tetap dan terus menerus pada jalan Allah. Niscaya nafsu itu akan merasakan kelezatannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal tergantung keberadaan kebiasaan nafsu kita ini. Adakah kemudian dijalankan kepada jalan jelek, dia akan menjadi rasanya enak melakukan kejahatan. Adakah dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga merasakan kelezatan. Semua itu tergantung kebiasaan. Wong ora biasa solawatan, wong solawatan iku angele pol abot. Dikit-dikit sing diteliki tasbih. Muhammad sallallahu Muhammad tembe. Udah biasa, direng. Yang sudah biasa kadang-kadang 5 tahun aja masih kayak gitu kok. Itu butuh namanya riyadhah. Latihan
Jadi untuk menjadi baik itu harus ada latihan, tidak bisa tidak. Bal mailun nafsi ila hadhil umur asyani'ah kharijun minat tabai yudahi al mail ila aklitin. Bahkan sesungguhnya kecondongan nafsu itu kepada hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, itu sudah keluar dari jati dirinya. Wong nafsu ini sebenarnya diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk mendekat kepadanya. Tapi jika nafsu itu condong kepada hal-hal yang jelek, maka ini sudah salah penerapan. Nafsumu ketika diajak untuk bertemu dengan Allah kok berat, berarti nafsunya lagi bermasalah. Jadi rata-rata awake dhewe kayane lagi berhadapan dengan nafsu iki. Faqad yaghlibu ala ba'din nas dzalika bil 'adah. Ene wong mangan endut, mangan lemah kok rasanya enak, itu karena sudah kebiasaan. Ada yang belum biasa ya tidak akan pernah merasakan kelezatan. Bagi orang yang sudah biasa memakan beling, memakan apalagi, yaitu merasakan enak. Contohnya sampai kalau kerasupan kuda lumping, faqad yaghlibu ala ba'din nas dzalika bil 'adah. Fa amma mailuhu ilal hikmah wa hubbillahi ta'ala wa ma'rifatihi wa ibadatihi fa huwa kal mail ila ta'am wasyarab. Jika di dalam nafsumu ada kecondongan untuk mencari hikmah, hal-hal yang baik yang tersembunyi, dan nafsumu mencari bagaimana supaya bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahuinya serta melaksanakan pembaktian kepadanya, maka itulah yang disebut dengan nafsu yang diibaratkan condong kepada makan dan minum. Jadi ene wong seneng mangan nginum, ya lumrah. Ada orang senengnya makan dan minum, wajar. Tapi nek ene wong seneng mangan lemah, iku ora wajar. Nafsu ini jika selalu condong kepada kemaksiatan, itu sudah nggak wajar nafsunya sampean. Nek digawa goroh seneng, iku nafsunya sampean wis ora? Wis ora? Jawab, wis boten ora waras. Tapi di bawah zikir males, di bawah bener sulit. Ini kayak orang seneng makan makanan yang tidak umum. Keumumannya manusia itu senengnya mangan nasi, tapi ene menungso senengnya mangan lemah, kan orang umum nih. Maka jika nafsu kita itu adalah selalu pengen melakukan kemaksiatan, itu tandanya nafsu sampean wis ora podo ning dalane neh, sudah keluar dari jalau. Paham? Alam buh ngajine wis. Doaken Kang supaya kula duwe anu lah. Ki nek ngaji nurut sampean iki ora khatam-khatam iki. Doaken Kang nggih. Ini kujune karo kene santrine kula niki. Nek ora ene santrine ora kitabe kula eman-eman dibuang-buang niki. Jadi untuk mengetahui tentang masalah nafsu kita itu adalah berpenyakit atau tidak, tinggal kita lihat saja kecenderungan kita hariannya. Kalau hariannya senengnya gawe kerusakan, ya berarti nafsumu sudah keluar dari jalur. Kerusakan itu apa sih? Kerusakan itu bukan hanya sekedar Anda itu merusak, tetapi Anda itu adalah berbuat sesuatu yang tidak disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku jenenge berbuat kerusakan. Paham nggih?
Fa innahu muqtadu taba'il qalbi fa innahu amrun rubbaniyun. Itulah yang akan menjadikan hatimu, menjadikan dirimu itu menjadi manusia yang punya watak yang baik jika nafsumu sudah condong kepada hal-hal yang baik. Hati kita ini tergantung. Maka jika nafsunya itu adalah selalu mengarah kepada kejelekan, maka hati kita juga rusak. Jika nafsumu itu adalah selalu mengarah kepada kebaikan, maka hatimu baik. Jadi bagus atine hati tergantung nafsune sampean. Ulangi, bagus atau tidaknya hati kita itu adalah tergantung nafsu. Orang tergantung karo baju panas, bukan tergantung karo sorban, tidak tergantung sama bangunan fisik, tapi kecenderunganmu terhadap nafsu itulah yang mempengaruhi terhadap hatimu. Angel belege, ya rasa ngaji. Wa mailuhu ila muqtadayati syahwat gharibun min datih. Kecondongan kepada hal-hal yang sesuai dengan seleranya syahwat itu sangat aneh, gharib, aneh. Ada manusia itu tidak dekat dengan Allah, itu aneh. Ada manusia menyebut nama Allah itu angel, itu aneh. Ada manusia membaca Al-Quran tapi tidak pernah merasakan kelezatan, itu aneh. Ene wong maca sholawat tapi orang pernah merasakan kehadirannya Kanjeng Nabi, niku aneh. Ene wong ngomong Allahu Akbar tapi tidak pernah merasakan tentang kebesarannya, tidak pernah merasakan kekuasaannya, itu aneh. Ene wong delong ayate Gusti Allah namun tidak pernah kagum maring Allah, niku aneh. Jadi jangan-jangan kulo ngadepi wong aneh. Apa sampean ke wong wis aneh kabeh iki? Kaya-kayane aneh iki. Aneh. Dikasih sesuatu yang sehat, milih aneh. Dikasih air putih, milih tua. Aneh sampean iki. Aneh. Allah, Masya Allah. Wa aridun ala tabaihi. Sesuatu yang jelek itu sifatnya adalah baru. Bukankah dirimu dilahirkan dalam keadaan suci? Nggak ada bayi yang lahir dalam keadaan kotor. Semuanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Namun mengapa kita ini malah tambah kotor? Karena kecenderunganmu terhadap nafsu yang selalu diikuti. Oke? Wa innama ghoda'ul qalbi al-hikmah wal ma'rifah. Sementara makanannya hati itu adalah hikmah, cerdas, boten tumpul, boten goblok. Jadi sarate atine sampean niku bisa dadi ati sing apik niku nek iso hikmah, bisa memiliki kecerdasan. Jangan wong goblok yo angel. Artine wis kanggo udeng-udeng ki wali nek wong goblok. Wa innama ghoda'ul qalbi al-hikmah. Sesungguhnya makanan pokok hatimu itu adalah hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Di balik peristiwa-peristiwa yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmahnya. Sampai suruh nyari hikmahnya itu, jadikan pelajaran. Sering saya katakan bedanya sekolah dengan hidup. Kalau hidup itu ujian dulu baru ada pelajaran. Kalau sekolah itu pelajaran dulu baru ada ujian. Wong sampean diuji nggal dino tapi pelajaran orang pernah diambil. Akhirnya gobloke masa. Ya. Ujian nggal dino kok ora pinter-pinter. Iki goblok. Berarti ya piye ya wong diuji nggal dino tapi ora, berarti goblok apa pinter? Kulo niki ngadepi wong goblok wong pinter sih asline iki.
Ujian itu Allah tanamkan hikmah, pelajaran. Maka dibalik sebuah peristiwa yang sampean alami itu ada pelajaran. Tapi manusia kadang orang sadar dengan pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Apalagi kita, wong Nabi Musa aja orang sadar. Ketika bersama dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir membunuh seorang anak. Orang sadar kalau dia pernah membunuh juga. Saat yang namanya Bani Israel itu dipaksa untuk kerja keras sama suku Kibetun, yaitu adalah para pengikutnya Fir'aun. Musa muncul, jiwa pembela tanah air Israelnya itu muncul. Makanya ketika orang Israel itu adalah dipaksa untuk bekerja keras kepada Fir'aun, saat itu ngamuk. Tanpa disadari, Musa memukul pemuda Kibtun mengakibatkan mati. Tapi orang sadar Musa itu, begitu dia ngikutin sama Nabi Khidir membunuh, malah bertanya, kenapa kamu membunuh anak kecil itu? Padahal untuk mengingatkan kalau kamu itu juga dulu telah membunuh. Manusia orang sadar. Jadi wong ngomong karo wong ora sadar piye? Peristiwa-peristiwa yang ada di tengah-tengah kita itu sebenarnya untuk mengingatkan kita. Nabi Musa ora sadar. Paham? Ketika perahunya dibocorin, Nabi Musa juga komen lagi, mengapa kamu membocori perahu yang ada di laut, nanti tenggelam. Padahal dulu dia ketika bayi itu di bawah dalam sebuah sungai Nil, dan saat itu beliau itu ditaruh di peti yang penuh dengan lubang, tapi kan nggak tenggelam, kan diingetin lagi ke Nabi Musa, Pak. Diingetin lagi nggak Nabi Musa? Jadi perjalanannya itu diingetin lagi sama Nabi Khidir, tapi manusia karena nggak sadar dia lupa. Wong peristiwa Aceh, peristiwa apa semuanya itu kan untuk menyadarkan kita. Tapi ya jejong wae sampeyan, malah gue selfie-selfiean. Malah kadang-kadang gue nyali sumbangan. Ya nih sumbangannya tekorono kadang-kadang hanya untuk mencari manfaat. Maka semakin banyak bencana, semakin manusia itu semakin meminta sumbangannya itu penak banget malahan. Niki bedanya tipis, orang yang benar-benar peduli maka kemudian dia mengumpulkan donasi, benar-benar disetorkan di sana. Ada orang yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan dengan mengatasnamakan donasi. Tipis kan? Angel Kang Buki nyekel duit iki angel Kang Buki. Masya Ma'rifah hikmah namanya apa? Di balik kejadian itu harus ada kamu ambil pelajarannya, namanya hikmah. Maka keseharian kita itu pelajaran yang harus kita ambil. Oke? Belajar nggal dino kok ora. Puniki nggih. Sampun. Niki nabimu Musa. Diingetin lagi perjalanannya. Ketika Nabi Musa beserta dengan Nabi Khidir sampai pada sebuah tempat, kemudian dia bekerja untuk menjadikan temboknya anak itu supaya tidak roboh. Ketika dibayar, nggak mau Nabi Khidir. Nabi Musa komen, kamu itu goblok banget, kerja dibayarin nggak mau. Padahal mengingatkan kembali tentang perjalanannya Nabi Musa ketika dia itu adalah berada dalam sumur, mengambil air untuk anaknya Syu'aib, ya kan? Namanya siapa? Saroh. Masya? Kan dibayar nggak mau. Jadi hidup itu perjalanan yang selalu kita ingat supaya sadar. Sampean usianya bisa widak tahun, kok ora sadar-sadar, gobloknya pol kita ini.
Kita ini semakin ke sana bukan semakin muda, Pak Min, semakin ke sana semakin tua. Maka harus sadar kita ini, ya Allah. Untuk nyadarakan sampeyan Gusti Allah itu sampai harus menurunkan sekian banyak tanda kebesarannya. Air yang tadinya bersahabat dengan sampeyan bisa gulung sampeyan. Paham? Angin yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita itu bisa menjadikan sampean itu kalang kabut. Bumi yang tadinya itu adalah menjadi tempat hunian sampean bisa menenggelamkan sampean. Ini kan supaya menjadi kesadaran kita sebagai manusia. Tapi alhamdulillah wong sing ngaji ora sadar-sadar, apa meneh sing ora ngaji. Jadi sang ngaji niku waji iki membangun kesadaran. Sampeyan pelajaran yang sholat niku mawon wis gal dina sholat tapi ora iso ngambil pelajaran. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita itu bukan semakin hari bukan semakin merasakan kehebatan Allah, yang ada kita tidak akan pernah merasakan kehebatannya. Semakin jauh kita dengan Allah. Wirita jika gudak-gade, tapi merasakan Allah enggak. Wong nyatane ketika berhasil sampean ngomong iki nek orane aku ora, berarti kan hilang Gusti Allah. Yo. Pada mangkat wong iya. Angel. Yang ngadepi wong ora sadar piye? Ene wong pingsan kula ceramai. Berarti sing ceramai iki gemblung apa? Enggak, iki kira-kira ana wong pingsan sampean ceramai. Ya sing ceramah niku gemblung apa waras? Oh, berarti kula mboten waras niki. Ya ciri ya. Jadi makanannya hati supaya jadi hati sing waras niku al-hikmah, cerdas. Cerdas itu adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa. Semua peristiwa harus kamu pelajari, terutama yang menyangkut kepada diri kita. Kadang kita diingatkan dengan kejadian-kejadian yang selalu terjadi pada anak kita. Nah, sampai kadang-kadang kan anaknya males polo ya. Yo, inget nah sampean biyen sampean kaya ngono, yo. Tapi sampean ora sadar kan nuntut anaknya supaya jadi anak sing ora males, tapi sampean sendiri waktu itu mangkat. Sadar apa ora sampean? Ini anaknya nyolongan, padahal sampean diingetno yo biyen aku yo. Tadi semua peristiwa yang terjadi itu adalah untuk menyadarkan kita, Pak. Gak percaya lah sampean iki diomong. Paham Pak Men? Termasuk kasamurat iki nyadarake. Hikmah. Untuk itu ketika ada peristiwa kamu nggak usah nyalain orang lain, kembalikan saja pada diri kamu. Nanti ada pelajaran. Selama kamu nanti mencari kekeliruan orang lain, malah nggak ada pelajarannya. Yang ada kamu nanti akan menyalahkan. Ngopo terjadi gempa kayong ini, ngopo terjadi banjir. Tapi nanti akan menyalahkan penebang kayu. Paham? Itu karena kurang kesadaran kita sebagai manusia. Hikmah. Jadi letaknya hati itu menjadi hati yang baik-baik, menjadi hati yang luar biasa, ikune diisi dengan ilmu hikmah. Bukan ilmu tulisan, tapi hikmah. Hikmah itu dibalik tulisan. Sampeyan iki aja maca mineral-minerale wae, iki kan hanya bungkus. Yang paling terpenting duduk bungkusnya. Ya memang penting bungkusnya, tapi selang lama sampean hanya puas nyawang le mineral. Apa bisa untuk bisa menghilangkan hausnya sampean? Yang bisa menghilangkan hausnya sampean itu bukan li mineralnya, tapi
Isinya itu apa? Air, bukan? Nah, limental itu ibarat seperti syariat. Isinya itu namanya hikmah. Gobloknya kak. Maka selama Anda hanya melihat tulisan saja, tetapi Anda tidak pernah melihat isinya, ya sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menjadi manusia yang cerdas. Pinter moco nulis lan moco tembe purine bakal sengsara. Hanya terkesima sama tulisan, dia tidak pernah menilik ke dalamnya. Cuma ngenetok nyawang, tapi tidak pernah merasakan isinya. Maka kalau Anda pengen menikmati Al-Quranul Karim, merasakannya. Isinya bukan merasakan bacaannya. Lama ini jenengan bisa kerasana isinya burung. Nahwu, soro, balago, mantek itu adalah ilmu tentang masalah kulit, bukan isi. Angel sampean iki. Lah. Pikir Kang Duki kapan bisa nahwu, soro, iku bisa ngerti isine Quran mbahmu iku. Isine Quran itu ada di dalam hati kamu. Maka ketika kamu membaca kemudian ada rasa, itulah yang menjadikan hatimu hidup. Enak rasa ora. Kadang-kadang nih moco orang rampung-rampung yo. Ini moco Yasin wal Qur'anil Hakim. Wis sing ning atine sampe suwe iki. Suwe. Wonge mangkat. Ya is mangkat kabeh alhamdulillah lah. Hikmah, cerdas. Sementara kita agama itu letaknya baru di kulit, belum pada isi. Kang iki yang menentukan bisa komunikasi karo sampean itu adalah casingnya apa isine. Selama cuma casingnya tok sampean api ke pol tapi ora ana isine, ora usah komunikasi gagah-gagahan tok. Sama dengan agama. Selama cuma casingnya mawon ya gagah-gagahan seolah-olah sampai sudah beragama. Padahal artinya wis udeng-udenge 17. Pak Min kowe tak latih Pak Min. Dong nggih. Jadi niku makanane hati itu apa? Hikmah. Jadi ini sampai hatinya pengen waras, pengen sehat, ya harus jadi hati yang cerdas. Hingga ketika orang udah cerdas itu nggak bisa dibodohin. Kenapa sampean gelem dibodohin? Karena sampean podo-podo nurutan sampean iki. Kayak Pak Min nurut banget ini. Wal ma'rifah, pengetahuan tentang bagaimana pengetahuan yang bisa mengantarkan kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, namanya ma'rifah. Kalau ma'arif itu adalah beberapa pengetahuan. Kalau ma'rifah itu pengetahuan yang bisa kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pengetahuan yang bisa mengantarkan pengenalanmu terhadap Allah itu disebut ma'rifah. Bukan ilmu kalam, wujud, kidam, bako, itu ilmu gambaran Tuhan. Kalau tentang masalah ma'rifah itu adalah ilmu bagaimana engkau bisa merasakan hadirnya Tuhan di dalam diri kamu. Apal sampean wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu. Tapi dalam kesehariannya kan kamu tidak pernah merasakan kehadirannya Gusti Allah. Jadi ilmu tauhid itu pajri, itu ilmu gambaran tentang ketuhanan. Untuk merasakan Tuhan, kuwi jenenge ilmune tasawuf. Tasawuf itu adalah mengungkap sesuatu. Jadi ketika jenengan pengen merasakan kehebatannya Gusti Allah, ya harus diungkap ciptaannya Gusti Allah. Angel temen si pajri.
Ya sampai kapanpun sampean selama tidak bisa mengungkap tentang ciptaan Gusti Allah nggak bisa merasakan Allah. Dong. Dan ilmu tauhid atau yang disebut ilmu kalam itu adalah merupakan kolaborasi antara filsafat dengan agama. Maka buahnya itu namanya ilmu kalam. Jadi dari pemikiran, bukan dari hati. Makanya kadang-kadang aneh, keyakinan itu ada di dalam hati, namun pencapaiannya melalui pikiran. Aneh gitu. Akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi jalurnya itu adalah jalur tentang pikiran. Sesuatu yang berbuahnya melalui pikiran itu pasti tidak akan sama, pastinya berbeda. Maka ahli sunnah wal jamaah itu bukan akidah, tapi aliran berpikir secara mutawasid, secara tengah-tengah. Pajri, siapapun orang yang mampu berpikir secara mutawasid, itulah yang disebut ahli sunnah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia selalu berada di tengah-tengah. Orang rika wujud kita mbako mukhalafah lil hawadis sifat 20 didadekna sebagai ahli sunnah. Ngaco sampeyan iki. Sing cerdas kayak kayaknya pantas iki dadi rois am PBNU iki. Paham nggih? Paham ya? Kita ini mohon maaf Pak, maka dari awal Al-Quran ini turun, itu kan perintah Iqra. Iqra itu maknanya itu bukan hanya sekedar membaca, belajarlah. Karena kalau perintah membaca, berarti Nabi nggak menjalankan, wong Nabi ini gak iso moco. Orang mungkin kanjeng Nabi sebagai manusia yang diutus tidak menjalankan perintah Gusti Allah. Astagfirullah. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Kanjeng Nabi ngomong, ma'ana biqori, aku ini tidak bisa membaca. Terus piye? Masa Gusti Allah memberikan sesuatu tuntunan agama kepada Rasulnya, tapi Rasulnya sendiri nggak bisa melakukan? Ngaco. Maka maknanya bukan bacalah, tapi pelajarilah. Nah pelajarilah, kanjeng Nabi belajar enggak? Jawab. Kanjeng Nabi belajar enggak? Belajar. Tapi kalau ketika membaca, kanjeng Nabi bisa baca enggak? Aneh. Sing cerdas kono lho jiri. Piye itu sampean iki maknanya? Kalau maknanya itu adalah bacalah, Nabi sendiri tidak bisa membaca. Kan sampean sudah tahu, kanjeng Nabi itu adalah buta huruf, buta. Dia tidak bisa membaca, dikasih tulisan tidak bisa membaca. Terus Allah merintah, bacalah. Apa Allah nggak tahu kalau nabinya nggak bisa membaca, disuruh membaca? Ngaco. Terus ayatnya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Masa nabinya nggak bisa membaca, disuruh untuk membaca? Sing cerdas ke, maka maknanya itu jangan hanya sekedar membaca, tapi pelajarilah, belajarlah. Maka kalau belajar itu sesuai dengan teks kanjeng Nabi, mulane thalabul ilm fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu hukumnya wajib bagi orang muslim, baik perempuan maupun laki-laki, mulai minal mahdi ila lahdi, mulai dari buayan sampai belum selesai nih, sampean durung mati niku durung selesai kewajiban sampean itu nuntut ilmu. So. Kenapa masalahnya? Sebab kalau orang itu bodoh, hukumannya itu dua, di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang bodoh itu maju. Orang bodoh itu selalu di belakang. Yang maju itu adalah orang pinter. Yang maju itu adalah orang cerdas. Maka selama umatnya kanjeng Nabi Muhammad goblok, ya selalu di belakang, nggak pernah maju. Perang, wah. Singene cuma perang sesama umat Islam. Itu kan karena kebodohan.
Iki gara-gara bukan perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan ciri. Wong iki sih perbedaan pendapatan iki kadang-kadang ya pajinas. Ah, yang paling bahaya niku niku perbedaan pendapatan. Gak tahu apakah Islam dengan ketua Tanfid itu adalah terjadi konflik itu karena memang berbeda pendapat atau perbedaan pendapatan. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Pajri-jri, pelajari jri. Nyampe di mana tadi? Ikro, ikro. Maka untuk membangun apapun itu harus belajar. Lah kalau orang bodoh hukumannya mulai dari dunia sampai akhirat. Nggak ada orang bodoh mlebu surga iku ora enek. Rata-rata mlebu surga iku ya wong cerdas gitu, wong pinter, wong cerdas. Nek wong goblok mlebu nang surga ya lolo malah goblok. Wong ning dunia nek kaya ngene apa meneh ning surga. Nah. Paham nggih? Wong sampean dilebokna ning hotel sing berbintang kan malah tambah plongo kan. Apa mana nganggone lift si pejetan kabeh terus kemudian kunci kamarnya itu pakai kipimen. Bingung. Cerdas ini. Wong cerdas itu di mana-mana saja enak, Pak. Gaul sama siapa saja bisa. Paham nggih? Paham? Tapi wong ora salat, Pak Haji Caca, itu ancamannya cuma di akhirat, bukan di dunia. Makanya jangan disangkut pautkan. Kenapa Cina itu ndak sholat tapi kaya? Orang ini sangkut paut ya kalau sholat. Dong. Jadi maju mundurnya Islam itu bukan letaknya di sholat, letaknya di keilmuan. Selama sampean itu tidak ada ilmu nih, walaupun sholatnya nggak dino, ya orang maju-maju. Apa dengan sholat kemudian umat Islam maju? Mbahmu iku. Jadi yang membuat majunya umat Rasulullah itu karena berpikir. Qur'annya itu harus dikeluarkan isinya melalui pikiran-pikiran jenengan. Percuma kita hebat tapi kamu tidak bisa menunjukkan kehebatan Qur'an. Buktikan dong kalau Qur'an itu adalah kitab yang hebat. Kamu tunjukkan sebagai umat Rasul berarti menjadi umat yang hebat. Nyatanya ketinggalan zaman. Ya. Karena bahasa bismillah tanpa bismillah. Kunut tanpa kunut. Ila yaumil murad juga nggak bakal maju-maju kalau yang dibahas itu. Amerika wis gawe piro kok umat Islam durung gawe isone tuku wah alhamdulillah. Pisan kala gawe bom nggo ngebomi kancane dhewe. Nanggone panci pisan. masa kok umat Kanjeng Nabi kok tambah goblok ya? Orang kaya Nabi ini cerdas dan sebagainya, kok umatnya tambah lolo. Semakin sampean mengatasnamakan kembali kepada sunnah Kanjeng Nabi, kok semakin sampean kelihatan goblok sih? Karena sampean itu tidak bisa memahami agama. Kembali kepada sunnah Kanjeng Nabi yang dimaksud itu adalah kembali kepada perilakunya Rasulullah, bukan gaya hidupnya Kanjeng Nabi. Bagaimanapun juga gaya hidup itu nggak sama Pak Jinas. Namun prinsip hidup itu dari mulai dulu sampai sekarang harus sama. Nabi itu pemberani dalam memperjuangkan kebenaran, tidak pernah mundur. Lah itu yang harus kamu pegang. Neng di zamannya, neng di waktunya, neng di tempatnya sampai keduanian. Dong. Kok malah cingkrange jenggote ya Allah. Masya. Ini cerdas ngapa sih?
Para wali, para aulia, para wali songo, mohon maaf ketika hadir di Indonesia itu belum menjadi agama Islam, Pak. Semuanya, mohon maaf, masih sedikit umat Islam. Iku ora cerdas, boro-boro tertarik wong Jawa kari Islam niku boro-boro tertarik. Saking kecerdasannya para wali songo dalam membawa Islam, itulah yang membuat orang-orang di Jawa itu sangat tertarik dengan gaya yang ditampilkan oleh para aulia. Nek gayane sampean koyo ngene gawa Islam. Takbir. Karo gawa tongkat yo pikire, buah. Dong pamin. Pamin paham pamin. Maka butuh pengetahuan yang bisa mengantarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kamu pelajari itu apa? Apa yang harus kamu pelajari supaya kamu bisa mengenal Allah? Alladzi khalaq, apa saja yang Allah ciptakan itulah yang harus kamu pelajari. Maka ilmu apa saja yang bisa mengantarkan kamu mengetahui Allah, itulah disebut sebagai ilmu agama. Jadi ilmu agama itu bukan fikih, bukan tafsir, bukan hadis. Sejak kapan ini? Kaji nasi ngajine ora adoh. Karena umat Islam dari dulu sampai sekarang yang dibahas itu terus, sholat terus. Apa ora paham sampai neng sholat? ST sing dibahas sholat, sanawiyah sing dibahas sholat, aliyah sing dibahas sholat, sampai neng kuliah juga masih dibahas sholat. Kok sampai orang maju-maju sih? Yang dibaca itu adalah yang dipelajari alladzi khalaq, yaitu apa yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan itu menjadi bahan pelajaran kamu. Kalau kamu itu adalah mempelajari tentang masalah tentang tanah, nanti akan timbul sampean sebagai ilmuwan di situ. Selama goda-gadek, gue ora iso ahli apa-apa goda-gadek toh. Ketika jenengan itu adalah membahas tentang manusia, maka akan lahir sebagai manusia yang punya sekian banyak disiplin keilmuan. Iya sampean iki. Nggak tahu sejak kapan itu ada pemisahan ini ilmu agama itu ilmu. Al-Imam Al-Amudi bisa mengenal Allah itu dari ilmu matematika. Orang belajar tauhid, tapi dengan mempelajari ilmu matematika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dimulai dari angka 1. Jadi ketika tidak ada angka 1 tidak akan pernah ada 2, 3, 4, 5. Semuanya itu titiknya dari angka 1. Dengan angka 1 ini maka muncul 2, 3, 4, 5. Artinya ketika tidak ada Allah ya tidak ada alam. Jadi jangan kemudian seolah-olah orang yang menemukan Allah itu adalah orang-orang sing maca Quran, wae sampe sing maca Quran ora kenal Gusti Allah kok. Buktine ngelah ngelu terus. Ya. Enggak sampai ini sebenarnya sudah kenal karo Gusti Allah durung sih? Tanda wong wis kenal kali Gusti Allah itu tidak akan pernah keluh kesah, tidak pernah membangkang. Apa saja yang Allah putuskan siap. Kayak banjir siap. Kayak jerik belajar jerik macam-macam. Yang mintanya ya Allah, seandainya ini bisa menyadarkan kami, bisa mengetahui Engkau ya Allah dengan ini ya Allah. Ngomong kayak kan karo Gusti Allah gak ciri. Maka biarkan penyakit ini berada di depan saya ya Allah. Namun jika penyakit ini menyebabkan kami itu adalah tidak mampu untuk mengenal Engkau, malah justru banyak keluh kesahnya, tolong angkat penyakit ini. Tapi seandainya dengan penyakit ini bisa mengantarkan aku bisa menemui Engkau ya Allah, bisa merasakan Engkau, biarkan penyakit ini sampai ajalku menjemput. Keren gue, harus kenal karo Gusti Allah. Aku gue rawani.
Angel Pak iki Mbah, wong kenal wis iki masyaallah. Sampeyan kenal burung sih? Kenal burung sih? Kang, orang itu lebih enak diuji dengan susah apa diuji dengan seneng? Wong diuji dengan susah itu akeh inget karo Gusti Allah. Tapi nek wong diuji sama seneng, iku akeh laline. Jarang orang yang diuji dengan kesenangan masih inget karo Gusti Allah. Tapi nek sampean diuji dengan kesusahan, kesulitan, Allah inget terus kok. Ning endi wae. Tasbih ora pernah ucul, tapi sekali sampean ngalami rejeh, tasbih ilang. Wis ora kena digorono neh ora. Ya lindene sampean masih koyo ngene, selawatan nggih, monggo nggih. Tapi nek sampean wis seneng, ya selawatan lah kok wae. Jangan-jangan sing selawatan lagi padha susah iki uripe. Tekan. iki go nyindir sampean iki, Pak. Wal ma rifa alladzi khalaq. Apa saja yang Allah ciptakan itu menjadi bahan untuk kamu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih khususnya lagi khalaqal insana min alaq. Apa yang ada dalam dirimu itu adalah pelajaran penting untuk bisa engkau kenal dengan Allah. Maka disebut man arafa nafsah arafa Allah. Sapa wae sing mampu mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Allah. Bagaimana mungkin Anda akan mengenal Allah kalau belum mengenal diri kamu? Siapa sih diri kita ini siapa? Jangan siapa kita, siapa kita ini. Kita ini siapa, bukan siapa kita. Kalau siapa kita munculnya kesombongan, tapi kalau kita siapa munculnya ketawaduan. Lah yang pantas sing durung NU tenanan siapa kita. Tapi sing NU ini kados kula ora usah siapa kita. Kita ini siapa? Kayak Pak Jri, Pak Jinas, siapa kita? Pasti. NU ini durung tenanan maksudnya Jri ya. Lah kalau saya kan udah NU tenanan Jri yo, bukan siapa kita. Kita ini siapa? Pak Min rombongannya. Di ilmu untuk mengantarkan kamu mengenal Allah yaitu ada di dalam diri kamu. Betapa sarana untuk mengenal diri kita itu butuh sekian banyak keilmuan, Pak Ji. Karena di dalam diri kita itu tersusun ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Kita tidak bisa melalui kulit saja, ada ilmunya. Mulanya nanti lahir namanya dokter kulit. Maka dokter kulit itu khusus hanya membahas kulit, Pak Min. Kulit. Ada foto kulitnya sing gatel, mangan iki gatel jenenge alergi. Ene mangan iwak bakar tapi gatel berarti alergi. Sing aneh mangan kangkung kok gatel. Masya Allah, ini kangkung bermasalah berarti gitu. Iya. Pon nggih. Nah, ini. Maka ada ilmu tentang anatomi manusia. Apa yang ada dalam tubuhnya manusia itu menjadi bahasan dan manusia nggak akan pernah sanggup membahas semuanya. Makanya kemudian dibagi-bagi. Kalau THT masalah telinga, THT saja, gigi saja. Kecuali dokter umum, kalau dokter umum kan apa aja diobati, kalau dokter spesialis nggak mau. Maka Anda itu ketika periksa masalah gigi, itu ya ke dokter spesialis. Jangan ke dokter umum. Semakin Anda membahas manusia, maka akan semakin mengetahui tentang kehebatan Allah. Ilmu tentang ihwal atau ahwal manusia, keadaan mulai diciptakan. Itu tentang masalah embriologi dan sebagainya. Itu ketika dibahas sampai bisa menemukan Allah. Jadi ngertine sampean iki menurut saya ketemu karo Gusti Allah ki. Si kanggone sorban. Ilmuwan, maka disebut ulama itu adalah ilmuwan, Pak. Ulama itu adalah jamak dari kata alim.
Alim niku wong sing alim, wong sing weruh. Nek ulama berarti kumpulane piro-piro wong alim. Maka kalau misalkan Pak Min sebagai ulama, kan goblok banget sampean. Ulama itu kumpulan dari sekian banyak orang alim, itulah disebut ulama. Kalau satu orang namanya alim. Dimensi sampean ini kayak ulama loh. Wong siji kok disebut ulama. Indonesia kan kadang salah bahasa kok. Orangnya cuma satu, tapi disebutnya jamaah haji dari mana? Jamaah haji. Wong satu kok jamaah haji. Goblok. Haji dari mana? Bukan jamaah haji dari mana? Repotnya lagi dikasih bahasa para alim ulama. Sudah jamaah dikasih para lagi. Ya usah karepe sampean. Paham? Maka dikatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kalau runtutannya dengan ayat di atasnya itu berbicara tentang masalah penciptaan Allah, bumi, gunung dan sebagainya. Maka kemudian sadarlah dari kesadaran kekagumannya manusia tentang penciptaan Allah, lahirlah yang disebut ilmuwan yang mempunyai kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kagum sama ciptaannya, tapi kagum dengan sang penciptanya. Selama ini kita hanya mengagumi laut tok, tapi tidak pernah mengagumi siapa pencipta laut itu. Mulane sampean bolak-balik ning laut, tapi ora pernah weruh Gusti Allah, sing diweruhi cuma ombake tok karo pantai. Yo. Bolak-balik ziarah Wali Songo, alhamdulillah, sing diweruhi cuma Jogja tok, tapi ora pernah weruh sapa sing gawe Jogja. Bolak-balik Mekah Madinah, tapi tidak pernah kita menyadari tentang kebesaran Allah. Cuma ketika cerita, ning Mekah, ora Gusti Allah kayak sampean. Iya toh? Sama, perjalanan kita masih gagal. Kenapa? Karena selama ini kita terkesima dengan alam yang diciptakan, namun tidak pernah mengetahui siapa yang menciptakan itu. Mengapa kita terkesimanya dengan Ka'bahnya, tidak kagum sama yang menciptakan Ka'bahnya? Mengapa kita itu adalah hanya kagum sama Pak Min, tidak kagum dengan yang menciptakan Pak Min ki sapa? Ojo ngagumi Pak Min. Wih, Gusti Allah iku hebat ya, nyiptakna Pak Min modele kaya ngene. Masya Allah. Paham nggih? Kowe jenenge Mak. Maka makrifat itu adalah orang yang melihat apapun yang Allah ciptakan, namun dia tidak berhenti kepada ciptaannya, dia itu adalah bisa untuk sampai kepada sang penciptanya. Karena yang namanya ciptaan itu alat untuk mengenal sang pencipta. Kalau sampeyan misalkan pamannya hanya kenal ciptaannya tapi ora kenal sang penciptanya, aneh. Yes. Paham? Engkau nih sama nikah yang ora pernah ngomong aku Jamal, aku Haji Nas. Aku ini siapa? Sebenarnya yang punya aku ini siapa? Alang kok ngaji kayak ngono lah. Kadang kok sampai pada stres. Engkau waras ora malah tambah. Udah agama nih gini kok Pak. Masya Allah. Ngene. Lah nek kok sampean mau ngaji niki. Kolamnya, pulpennya makhluk. Pulpennya apa? Makhluk. Yang nulis, ya Pak, yang nulis makhluk. Paham ya? Yang nulis makhluk. Bahan tulisannya, jawab. Bahan tulisannya makhluk. Bahan tulisannya bahane. Bahan tulisannya tintane itu kan bahan tulisannya tempat tulisannya yang ditulis bukan. Lah ning Quran itu yang mana? Quran itu yang ditulis. Mau tahu ora iki? Yang ditulis itu apa? Yang ditulis itu apa? Kelihatan nggak yang ditulis?
Aneh. Sing nampak niku kan bukan yang ditulis, Pak. Yang nampak itu adalah sesuatu yang berupa tulisan, bukan yang ditulis. Yang ditulis dengan tulisan itu beda nggak sih? Ya Allah, Mas sampean gemblunge iki ngene iki kan. Iki kertasnya makhluk, tintane makhluk, sing nulis makhluk kan, sing nulis makhluk, yang ditulis bukan makhluk. Maka yang ditulis itu kan la harfun wala sautun, tidak berupa suara, tidak juga berupa, nggak nampak. Jadi Quran itu nampak nggak? Yang nampak itu bukan Quran, namanya kitab. Mulane dalikal kitab, tulisan yang dimaksud bukan yang ditulis. Kalau yang ditulis namanya maktub, tulisan itu namanya kitab. Maka yang nampak itu bukan Qurannya tapi kitab. Angel memang. Alah, sampeyan gemblung. Masya. Di hati kita itu ada yang menulis, alat tulis namanya pena. Nanti kemudian ada yang ditulis, itu namanya kalam. Kalam itu omongan itu nampak enggak? Aku khawatir sampean malah tambah gemblung aja koyo ngene iki. Kapan-kapan welah kan. Kaya-kayane khawatir pada stres ya, malah kok nyalah-nyalah aku malahan. Jadi kita ini jangankan untuk mengetahui Allah secara zat, mengetahui diri kita aja nggak bisa kok. Dat itu adalah kata aku yang sampean ngomong saya, itu tempatnya di mana? Ketika kalian mengatakan saya, dada ini dada. Jadi yang asli saya itu mana? Loh, angel kan? Ya. Nanti sampean kudu ngaji sing tenan. Kok lahne pondoke wis dadi tenan sampean ngaji mulai jam 1 sampai jam 4 lah. Tak udani tenanan sampean. Jadi maksud dibudani niku ada ditelanjangi tentang masalah lahiriah sampean supaya bisa merasakan kehebatan Gusti Allah. Karena selama ini kita masih sombong dengan kehebatan yang kita miliki. Dengan wawasan yang kita miliki, iki ne orane aku, ora dadi. Ini kan kesombongan. Dipikirnya kan dosa biasa ya. Karena sampai itu mengenal dosa sing gede ku zina, kemudian syirik. Syirik jelas itu. Yang paling bahaya itu adalah kalau syirik masih mending, Pak. Karena Anda itu masih menyebut Allah itu sebagai Tuhan, cuma bedanya Anda mengadakan Tuhan lagi selain Allah, namanya syirik. Yang paling bahaya itu orang yang mentiadakan Tuhan. Dan sehari-hari kita bukan syirik lagi, ateis. Sering mentiadakan Tuhan. Yo. Apa ya hujan? Oh mendung. Gusti Allah hilang kan? Ateis kan kita ini. Sampai itu melihat hujan itu karena melihat mendung. Jadi Gusti Allah ini ngendi? Perkorone setiap hari diturunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak pernah merasakan kehebatannya. Kita hanya menyanjung hujannya, hanya menyanjung mendungnya, tapi kita tidak pernah kagum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirnya sampean iku dosa-dosa sing kaya ngono cilik ya. Cilik. Wes, ene udan ngomong, gelagat ke udan wae. Iku jenenge orang-orang yang tidak terima komplain dengan apa yang Allah putuskan. Tapi dosa kecil apa dosa gede? Jawab, dosa kecil apa dosa besar? Mulane dosa sing paling enak diampuni niku kan dosa secara syariat. Astagfirullahaladzim.
Kalau dosa-dosa semacam itu kesadaran bisa diampuni. Nek sampean wis nyadari tentang kekeliruan kesalahannya baru bisa diampuni. Selama ini kita itu tidak pernah nyadari kok diri kita itu penuh dengan kesalahan. Ngertine sampean karena orang minum khamr kan orang salah. Padahal tiap hari sampean sering ngomong karo bojone, "Kowe nek ora aku iso mangan." Mangkat wonge. Nek ora karo aku ora bahagia kowe. Mangkat kan wonge, mangkat. Mangkat kan? Temunah kira muan. Masya Allah. Wes titik iki niku kan dibahas panjang niki nggih. Wa hubbillah, makanannya hati itu di samping pengetahuan, di kecerdasan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, hubbillah. Jadi orang kalau sudah mengenal Allah pasti jatuh cinta. Kenapa selama ini kita tidak jatuh cinta karo Gusti Allah? Kan durung kenal. Wong sampean Pajinas kenal karo Syahrini, salaman titik wae. Mesti kebayang-bayang kapan pertemuan itu selalu. Selama ini kan karena beliau tidak pernah bersentuhan langsung sama Syahrini. Makanya ngomong orang jatuh cinta pret. Tapi ketika pandangan pertama antara Syahrini karo Pajinas, mesti ning atine Paji. Namanya apa? Namanya apa? Cinta. Orang kalau sudah mengenal Allah ya pasti jatuh cinta. Bagaimana tidak, dia maha sempurna. Kenapa perempuan kamu cintai? Karena kamu menganggap dia sempurna. Tanda bahwa perempuan yang kamu cintai itu dianggap sempurna, maka sekalipun dijelek-jelekin sama orang lain, kamu nggak pernah nerima. Yo. Orang sekaro kae. Lah, bocah kaya ngono wae. Apa sampeyan jawab? Ngerti apa sampeyan? Kita sesama makhluk saja itu selalu menganggap sempurna, apalagi dia yang maha sempurna. Kalau ada orang yang penuh kekurangan, kemudian mencintai sesuatu yang sempurna, sebuah kewajaran. Yang paling hebat itu sesuatu yang sempurna mencintai Anda. Nek Allah kok seneng karo wong babul khair, bukan sembarangan ini. Pak Min kok seneng karo Dewi Persik, wajar. Wajar. Tapi kalau ini Dewi Persik kok sampai teko ning metro goleki sing jenenge Pak Min, berarti itu sembarangan dong. Tapi orang mungkin ngono wae. Paham nggih? Paham. Jika RT itu adalah mengenal presiden, itu hal yang sangat wajar. Mengenal Prabowo itu sangat wajar. Tapi jika Pak Prabowo bisa mengenal nama RT, itu bukan sembarang RT, Pak. Sampai dikenal ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu adalah mencintai manusia, berarti manusia itu bukan sembarang manusia. Dia punya kualitas di mana dia itu bisa menarik perhatian cintanya Allah. Paham? Maka disebut Habib. Habib itu adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai sama Allah. Bukan Habib keturunan, jerik. Jadi Habib itu bimakna isim fa'il wa bimakna isim maf'ul. Dicintai dan mencintai. Oke, nanti kita pelajari. Hubbillah, apa syaratnya orang bisa mendapatkan cinta dari Allah? Apa syaratnya orang mencintai Allah? Gampang kok sebenarnya. Tapi gampangnya diomongake sing abot lakonane. Sayangnya agama letaknya bukan di omongan, letaknya itu pada pembuktian. Dong. Paham? Jadi siapa orang yang mencintai Allah? Orang yang tidak pernah protes apapun yang Allah tentukan. Itulah orang yang mencintai Allah. Iso. Sampeyan tinggal mangan pelem we komen nih. Pelem kok kecut banget deh. Kira-kira nih masakannya sampeyan, kemudian diomong kayak ngono terus sampeyan krungu.
masakan opo iki. Wis bojone sampean wae Cen. Ketika masak kemudian Chandra ngomong, "Masakan opo sih iki?" Sakit hati enggak? Tersinggung apa mboten? Piye Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong sampean tinggal nikmati wae kadang-kadang komen orang genah. Iya. Lah kalau suami itu ndak pernah komen sama istrinya, istrinya juga tambah sayang. Tapi kalau suaminya rewel, gawe kopi ki salah. Sing anu masing pahit. Dikai pahit, apa kurang gula? Ora ini gulane to, Mak? Kok giliran dikai gula, oh mesti ngomong pahit kok sampean masih ngai? Angel, Pak. Boro-boro bisa menyenangkan. Masya. Akhirnya yo iki banyune, iki kompore, iki gulane, iki kopine. Monggo gawe dhewek wae ben pas karo takerane sampeyan. Masya Allah. Jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu bukan mencintai dzatiyahnya, tapi mencintai ketentuan. Apapun yang ditentukan sama Tuhan, dia terima dengan lapang dada. Dan untuk menjadi orang yang lapang dada itu susah, Pak. Maka dunia ini tergantung atine sampean. Kalau atine sampean lagi kacau, maka dunia dikatakan masalah. Tapi kalau hatine sampean lagi dunia milik kita. Oke? Jadi apa yang menyebabkan kita itu selalu susah dan sebagainya? Bukan masalah dunianya, hatinya. Maka yang perlu dimapankan itu adalah hatinya supaya siap untuk bisa menerima apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna sarfu min muqtada tabaihi al-marad. Tetapi kenapa kita tidak bisa merasakan hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala? Karena di hati kita terdapat penyakit. Penyakit inilah yang menjadikan kita tidak mempunyai rasa sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidur sih bareng, tapi orangnya rasane karo bojone kan, yo. Ngopo sih Mas? Orangnya rasane. Mati rasa. La ilaha illallah. Teh munah iki anu iki semakin anu ke ngajine iki teh munah iki. Wes iki ngajine engko lah. Iki semakin bengi malah semakin anu iki teh munah iki. Makin gacor iki. Jadi intinya begitu. Apa yang menjadikan hati kita itu tidak pernah merasakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala? Sebab hati kita itu adalah lagi dalam keadaan sakit. Jadi walakin nasyarfu mim muqtada tabaihi limaradin. Kenapa hati kita itu adalah keluar dari tuntunan Allah? Kenapa kita selalu protes sama Allah? Kenapa kita selalu berpandangan negatif? Karena hati kita ini sebenarnya lagi penuh dengan penyakit. Maka orang yang penuh dengan penyakit tidak akan pernah bahagia dikasih apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya orang yang bahagia adalah manusia yang hatinya mampu menerima apa saja yang Allah berikan. Selama hati kita tidak pernah menerima apa saja yang Allah berikan, sulit untuk menjadi manusia bahagia. Pak Jri, gue dilatih. Dongane kayak ngono Jri. Paham Jri? Ya Allah, seandainya ini yang bisa membuat aku bisa mengenal Engkau, maka jangan pernah engkau angkat penyakit ini dari hatiku. Namun jika ini yang menyebabkan kami bisa ngeluh terus sama engkau, saya takut sama dosa besar itu, ya Allah, tolong angkat penyakit ini. Wani Jri, donga kaya ngono. Wis nanggung loh Jri. Kayak setengah perjalanan loh dilatnya nyampe loh Jri. Maka bisa jadi kamu itu menemukan Tuhanmu di dalam kondisi yang demikian. Pak Jirit kan lagi durung kena kaya ngono kan engkrese pol. Pak Min dulu waktu durung kena kaya ngene yo, mohon maaf yo. Aku kenal Pak Min niku yo gue-guean terus iki pura-pura gue. Wis kena kaya ngene. Maka ngomong Pak Min, kayak ngono, jika asam urat ini bisa menemukan engkau ya Allah,
jangan pernah kau cabut kayak ngono. Paham ya? Jangan pernah kau cabut ya Allah. Karena inilah cara engkau bisa menyadarkan kami betapa lemahnya kami. Padahal biyen sombonge pol. Siki mangan wae ora wani. Arep engres apa Pak Mi? Maka kalau sudah yang namanya sakit iku fakot halabihi kama qad yahilu al marad bil mi'dah, maka kamu sesungguhnya terhalang untuk bisa merasakan Allah, sebab hatimu alat untuk bisa merasakan lagi berhadapan dengan penyakit. Berarti mau tidak mau yang harus kita benahi itu adalah bagaimana penyakit-penyakit hati kita ini supaya bisa sembuh. Insya Allah nanti kita kaji pada malam Rabu yang akan datang. Jadi sesama sakit nggak usah saling ya. Jadi sesama dulung kenal ora usah saling. Jadi intinya setelah ngaji kayong ini kita itu belum siapa-siapa. Kita belum beranjak menuju kepada Allah. Baru jalan di tempat, belum menuju kepada Allah. Maka jangan berputus asa. Karena mohon maaf niki, yang dinilai oleh Allah itu adalah etos kerjamu, bukan hasil kerjamu. Allah tidak pernah mengharuskan Anda berhasil, tetapi Allah selalu memerintahkan Anda untuk berusaha. Oke? Maka kita harus selalu berusaha, adapun hasilnya biarkan Allah yang menetapkan. Oke? Paham ora paham sing penting ngaji. Ulangi, paham ora paham sing penting ngaji. Mugi-mugi mawon sing ngaji yo sabar, gurune juga sabar, sing dibayangkan kan sampeane sabar kula ora sabar. Ya karena kayak ngono. Kula ning ngomong sampeane turu kan enak banget bahasine. Saking sabar niki masih ngaji niki ya Allah. Mugi-mugi paringi sabar. Wong dikandani malah tambah turu apa ora nek to yon. Tapi jenenge supir kan kudu awas. Silakan penumpang pada tidur seenaknya. Sing penting supire. Nah, mulane sampean kok aja irian ngono lho, Pak. Kok Pak Jamalene jaene, aku rene jaene. Kadang-kadang irian supir kudu awas masalahnya, Pak. Engko niki mawon mugi-mugi mawon sedaya semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan kemampuan untuk mengenal Allah dan mencintainya. Semoga di akhir hayatnya paling tidak kita bisa demikian, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah bahwasannya besok hari Minggu malam Senin untuk kegiatan zikir dan salawat kita bertempat di Musolah Baitul Jannah Kebon Cengkeh. Sekali lagi, untuk kegiatan zikir dan salawat hari Minggu malam Senin bertempat di Musolah Baitul Jannah Kebon Cengkeh. Dan untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin mendaftarkan perjalanan ke Wali Songo, silakan untuk dapat menghubungi Bapak Edi Saimo, karena waktunya memang semakin mendekati, dan kita insya Allah akan berangkat pada tanggal 11 Januari hari Minggu. Saya rasa itu saja informasi dari kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad